Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam satu komando, go Royal Crown. Apa kabarnya, Ibu Bapak Imopreneur di seluruh Sumatera Barat dan seluruh Indonesia? Saya Al-Arif Rahman, Diamond Imopreneur dari Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, hari ini kita akan membawakan materi yang lagi hangat-hangatnya, ya, yaitu tentang resesi ekonomi. Yang mana beberapa minggu ini luar biasa beritanya di media sosial dan di media televisi, juga isu akan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah Lebaran. Cuma alhamdulillah tadi beliau sudah konferensi pers di TV nasional bahwa itu hanya isu belaka karena adanya penurunan yang sangat signifikan hari ini, indeks harga saham gabungan sampai 6%, ya. Jadi itu berpengaruh semuanya Bapak Ibu. Nah, materi ini hanya sekedar edukasi kepada Bapak Ibu Imopreneur. Silahkan dipelajari, dipahami, karena setiap waktu, setiap saat kita harus belajar Bapak Ibu. Dan jangan lupa subscribe terus channel YouTube kita, Godam Business School. Ini adalah bentuk alat bantu kita yang kita buat untuk Bapak Ibu bisa pelajari dan memahami informasi-informasi baru yang sedang hangat-hangatnya, yang tetap kita berpikir positif kepada pemerintah Republik Indonesia yang sekarang di bawah Bapak Prabowo Subianto. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud resesi ekonomi, ya. Jadi judul materi kita pada hari ini adalah resesi ekonomi di depan mata. Apakah industri multilevel marketing bisa sebagai solusinya? Ini materi yang menarik karena seperti sesi materi video saya sebelumnya itu kita membedah khusus tentang multilevel marketing. Nah, kita hubungkan saat ini dengan situasi yang lagi hangatnya hari ini Bapak Ibu. Ya, biar Bapak Ibu bertambah ilmunya. Oke. Itu resesi ekonomi. Jadi di sini ada dua pengertian tentang resesi ekonomi. Yang pertama, dalam ekonomi makro resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau GDP menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Resesi juga dapat juga diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan.
Nah, itu yang dimaksud dengan resesi ekonomi, Bapak Ibu. Nah, prediksinya yang saya lihat dan saya baca baik di media sosial maupun media televisi maupun media-media yang lain, resesi itu diprediksi akan terjadi di tahun 2025 sampai 2026, Bapak Ibu. Makanya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang fokus dan serius untuk memperbaiki ketahanan pangan. Makanya lewat Menteri Menko Pangan dan Menteri Pertanian, banyak sekali visi misi beliau membuat lahan pertanian di mana-mana dengan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi efek dari resesi ekonomi ini. Dan penurunan aktivitas ekonomi ini mungkin Bapak Ibu sudah merasakan dalam sebulan atau 2 bulan sebelumnya, ya. Nah, itulah resesi ekonomi. Nah, ciri-ciri Indonesia akan mengalami resesi ekonomi, Bapak Ibu. Ya, ini ciri-cirinya. Dan itu sudah beberapa kali dikeluarkan di media sosial, media massa dan media televisi. Yang pertama adalah APBN defisit, ya. Jadi menurut laporan Menteri Keuangan, APBN defisit per Februari 2025 itu 31,2 triliun. Ya, APBN defisit 31,2 triliun. Nah, tetapi saya lihat konferensi pers tadi Menteri Keuangan dan jajarannya, untuk defisit ini sudah mulai menunjukkan tahap yang menuju positif, Bapak Ibu, per tanggal 18 Maret 2025. Jadi mudah-mudahan ini adalah awal yang baik supaya Indonesia tidak mengalami resesi ekonomi seperti negara-negara lain di luar sana seperti Brazil, Bangladesh, Sri Lanka, dan lain-lain, Bapak Ibu. Beberapa negara di Afrika, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu stagnan di 5%, ya. Itu stagnan di 5%. Nah, ini Bu, Bapak, ya. Itu stagnan 5% nih, ya. Dan tingkat inflasi year to year, ya, itu 2,5%. Ya, nilai tukar rupiah pun sangat tinggi. Ya, harga minyak mentah dan gas juga tinggi. Nah, ini menunjukkan karena asumsi dasar ekonomi makro ini tinggi, makanya ekonomi Indonesia stagnan di 5%, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri kedua Indonesia akan memasuki resesi ekonomi. Ya, tapi tetap kita berpikir positif, Bapak Ibu, ya. Nah, yang ketiga, penerimaan pajak untuk negara anjlok. Dan ini beritanya sampai anjloknya 30%, Bapak Ibu. Ya, terakhir di bulan Januari dan Februari. Tapi saya lihat konferensi pers tadi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, setoran pajak per awal Maret sampai tanggal 18 Maret itu sudah menunjukkan pertambahan yang positif, ya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun pendapatan pajak ini terus menunjukkan hal yang positif, Bapak Ibu. Jadi biar kita tidak begitu signifikan mengalami yang namanya resesi ekonomi, ya. Nah, kenapa seperti itu, Bapak Ibu? Karena memang sekarang terjadi
resesi ekonomi yang sangat luar biasa besar. Dan itu dampak awalnya adalah yang terjadi pada negara adidaya Amerika Serikat. Kenapa kita berpatokan ke Amerika Serikat? Karena memang program-program Donald Trump ini, Bapak Ibu, kadang memang tidak sesuai dengan kehendak dunia, ya. Jadi resesi Amerika Serikat bisa juga berpengaruh ke ekonomi Indonesia. Kenapa? Yang pertama alasannya ekonomi Amerika Serikat akan terkontraksi, ya. Yang kedua, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pasti akan turun karena kurangnya permintaan. Dan investasi Amerika Serikat di Indonesia pasti turun, rupiah terpuruk, dan harga barang pasti bisa melonjak. Jadi itu sedikit banyaknya kalau terjadi resesi di Amerika Serikat, pasti berpengaruh ke negara-negara lain, termasuk di negara kita yaitu Indonesia. Nah, kelas ekonomi mana yang paling terdampak ya dengan resesi ekonomi ini, Bapak Ibu? Nah, kita bisa lihat di slide ini saya lihatkan kelas-kelas pengeluaran masyarakat Indonesia pada tahun 2024. Nah, kita mulai dari bawah. Kelas pengeluaran miskin, masyarakat miskin itu kurang dari Rp582.000 sebulan. Itu masyarakat miskin. Ya. Yang kedua, yang rentan miskin itu dari 582 ke 847. Yang ketiga, menuju kelas menengah, ya, yaitu pengeluarannya sebulan 874 sampai 2.040.000. Itu disebut kelas pengeluaran menuju kelas menengah. Sementara kelas menengah itu pengeluarannya per bulan 2.040.000 sampai 9.900.000 dan kelas atas di atas 10 juta pengeluaran sebulan. Jadi Anda bisa melihat di gambar ini posisi Anda di mana, Bapak Ibu. Ya. Di kelas pengeluaran mana? Miskinkah, rentan miskinkah, menuju kelas menengahkah, kelas menengahkah, atau kelas atas? Nah, yang menjadi kelas pengeluaran yang sangat terpengaruh untuk terjadinya resesi ekonomi ini adalah kelas menengah, Bapak Ibu. Ya, kelas menengah. Nih. Yaitu mereka yang melakukan pengeluaran 2 jutaan sampai 9 jutaan per bulan. Nah, siapa dia? Anda tahu sendiri jawabannya. Bisa jadi Anda, bisa jadi orang lain. Ya. Kenapa? Karena hari ini kelas menengah ini sudah banyak yang turun menuju rentan miskin, Bapak Ibu. Kenapa? Banyak yang mempengaruhi seperti kelas menengah ini, ya. Bisa kita lihat di faktanya, Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa kelas menengah ini yang berpengaruh terhadap resesi ekonomi? Yang pertama, kenaikan PPN. Ya, dari 10% menjadi 11% dan tahun depan menjadi 12%. Tuh, ya. Terus yang kedua, tambahan iuran pensiun. Ya. Terus nanti di tahun 2023 ini akan ada undang-undang semua kendaraan bermotor itu wajib punya asuransi, Bapak Ibu. Tapi ini belum disahkan ya di DPR. Ya. Iuran BPJS kesehatan akan naik. Ya. Dan pembatasan subsidi BBM nanti akan terjadi per 1 Oktober atau apa ya. Nah, ini kereta listrik juga berpengaruh. Nah, ini adalah kelas menengah yang dihantam bertubi-tubi, Bapak Ibu.
Ya, kelas menengah itu siapa? Yang tadi, yang pengeluarannya 2 juta sampai 9 juta. Bisa pegawai negeri atau ASN, bisa karyawan BUMN, bisa karyawan swasta, bisa Anda punya usaha konvensional yang penghasilannya 2 juta sampai 10 juta, bisa Anda di bidang jasa gitu lah. Nah, Anda sendiri yang merasakannya Bapak Ibu, ya. Anda di kelas mana? Nah, kenapa resesi ekonomi ini tidak rentan terhadap miskin atau masyarakat kelas miskin atau menuju rentan miskin? Karena mereka kelas miskin itu ada bantuan sosial dari negara, Bapak Ibu, dari pemerintah. Jadi tidak begitu terasa. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini bukti juga penduduk kelas menengah di Indonesia turun kelas nih, Bapak Ibu. Ya, nih. Ya, ini penelitian dari BPS, Badan Pusat Statistik, ya. Menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia turun dari 57,33 juta orang atau 21,45% dari total populasi menjadi 47,85 juta orang, setara 17,13%. Artinya kurang lebih orang yang dulunya kelas menengah tapi karena terjadinya resesi ekonomi ini turun menjadi 10%. Artinya ada masyarakat miskin di Indonesia yang jumlahnya 10 juta orang. Nah, ini adalah survei hari ini, makanya kita rasakan saat ini Indonesia masuk ke resesi ekonomi, Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita lihat fakta terbaru dan apa pengaruhnya ya bagi masyarakat kelas ekonomi menengah. Yang pertama, pendapatan terus menurun ya. Ini dibuktikan dengan data PHK di mana-mana, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya banyak sekali pemutusan hubungan kerja. Sementara mereka yang kelas ekonomi menengah itu banyak bekerja di bagian manufaktur, ya, di pabrik atau di PT gitu. Jadi notabene mereka memang butuh penghasilan seperti itu. Jadi banyak sekali penurunan hari ini mereka yang di PHK berada di pekerjaan informal seperti tukang ojek online, seperti kerja serabutan, buruh tani atau buruh keluarga. Makanya mereka terpengaruh dengan pinjaman-pinjaman online yang untuk memenuhi kehidupan mereka. Yang kedua, tidak dapat jaminan sosial, ya. Yang dapat jaminan sosial itu adalah hanya masyarakat miskin, ya, seperti program keluarga harapan, PKH, itu kelas menengah nggak dapat. Anda pegawai negeri, itu nggak mungkin dapat PKH, Bapak Ibu. Program Indonesia Pintar, PIP, bantuan beras 10 kilo, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan kartu sembako. Nah, itu kelas menengah tidak dapat. Nah, yang ketiga, beban bertambah dengan kebutuhan ekonomi, terutama biaya pendidikan dan memiliki rumah sendiri. Nah, ini menjadi beban bagi kelas ekonomi menengah. Yang kedua, yang penting bertahan hidup karena pertama biaya hidup bertambah, biaya perumahan naik, biaya pengadaan barang dan jasa seperti bahan bakar, komunikasi,
dan listrik juga naik. Nah, ini juga memberatkan kelas menengah. Terus yang ketiga, dunia bisnis konvensional sudah terancam karena daya beli masyarakat menengah menurun. Nah, salah satu korbannya adalah produsen kompor kuantum, ya, yang dulu sangat laku, sangat diminati oleh kelas menengah karena penjualannya ambruk. Hari ini mereka bangkrut, Bapak Ibu, ya. Jadi itu disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi, biaya bahan baku yang tinggi, gaji karyawan, ya. Jadi tidak sesuai, daya beli masyarakat turun karena memang pendapatan mereka turun, mereka untuk membeli barang tidak melihat kualitas lagi, ya. Jadi banyak yang mereka lihat hanya untuk dari azas kegunaannya, ya. Tidak perlu merek-merek, barang-barang bermerek, ya. Nah, ini salah satu yang menjadi korban saat ini, produsen kompor gas kuantum. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pengaruh resesi ini, ya? Yang pertama, melakukan bisnis sampingan yang tidak beresiko untuk menambah penghasilan. Nah, ini bisa menjadi solusinya, terserah Bapak Ibu mau apa bisnis sampingannya, yang penting yang tidak berisiko, ya, untuk menambah penghasilan. Yang kedua, mengatur keuangan dimulai dari mengidentifikasi pengeluaran rutin sehari-hari, ya. Jadi yang benar-benar butuh itu yang didahulukan, jangan tergantung keinginan, tapi kebutuhan dulu itu yang didahulukan, Bapak Ibu. Yang ketiga, penghasilan dapat dialokasikan untuk ditabung, dana darurat, dan investasi, ya. Nah, industri multilevel marketing bisa menjadi solusi bagi Anda. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi industri multilevel marketing atau network marketing bisa menjadi solusi bagi Anda yang mau mendapatkan uang tambahan, ya, bisnis sampingan, ya, menambah penghasilan tanpa mengganggu pekerjaan utamanya. Nah, ini ada 5 fakta yang kenapa industri multilevel marketing bisa menjadi solusi. Nah, yang pertama, industri ini sudah terbukti memberikan manfaat dan diterima hampir di seluruh dunia, ya. Ini fakta dari data kita ambil dari APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini salah satu asosiasi yang menaungi bisnis multilevel dan direct selling di Indonesia. Nah, ini faktanya pendapatan industri direct selling atau multilevel marketing secara global mengalami pertumbuhan sebesar 3,8%, tidak termasuk Cina, Bapak Ibu, ya, selama 3 tahun terakhir. Di tahun 2022, pendapatan sebesar 186,1 billion US dollar, Bapak Ibu. Sekian triliun, ya. Nah, ini membuktikan bahwa bisnis MLM ini diterima di hampir di seluruh dunia. Berikutnya yang kedua, meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para mitra usaha dari level atas sampai level bawah. Nah, faktanya adalah pendapatan global yang dihasilkan oleh 128,2 juta mitra usaha di seluruh dunia ini mengalami peningkatan 1,5% dari tahun 2021. Jadi mereka yang tergabung di industri ini di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Bapak Ibu, ya, sebanyak 128,2 juta orang di seluruh dunia. Nah,
ya. Dan ini meningkat ya dari tahun 2021 1,5%. Nah, artinya di Indonesia sebenarnya masih besar peluang kita, Bapak Ibu, ya. Terus yang ketiga, keuntungan atau keberhasilan mitra usaha ditentukan dari hasil kerja berdasarkan penjualan produk kepada konsumen. Bisa jual produk pribadi atau dengan timnya atau dengan organisasinya. Nah, ini faktanya. Penjualan produk terbanyak berdasarkan kategori. Nah, ini ada 3 kategori produk di bisnis di industri multi-level marketing. Yang pertama, household goods and durables. Nah, ini kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sabun mandi, sabun cuci, atau alat-alat masak rumah tangga, gitu ya. Terus wellness, ya, health food dan makanan kesehatan. Itu yang paling tinggi 34,8%, ya. Dan kosmetik dan personal care nomor 2 yaitu 24,5%. Nah, jadi kesimpulannya yang nomor 3 ini, carilah bisnis di industri multi-level marketing yang lebih banyak food supplement atau makanan minuman kesehatan dan kosmetik atau personal care-nya. Karena ini adalah juara 1 dan juara 2 di industri ini yang mendatangkan omset terbesar, Bapak Ibu. Ya, nah seperti itu. Fakta yang keempat, adanya program pembinaan, pelatihan produk, dan seminar soft skill bagi mitra usaha untuk selalu memperbaharui kapasitas dan kualitas diri. Ya, faktanya, nih faktanya, dari 128,2 juta mitra usaha yang menjalankan bisnis ini, sebanyak 54,2 juta orang yang melakukannya secara part-time, sambilan, tambahan, sampingan, Bapak Ibu. Ya, part-time ini artinya 30 jam setiap minggu. Ya, misalnya 1 minggu itu 7 hari, artinya 3-4 jam sehari mereka lakukan. Contohnya Anda yang karyawan swasta, Anda kan nggak mungkin bekerja 24 jam. Nah, Anda manfaatkan 2-4 jam di industri ini. Ya. Dan dari 128 itu, 54,2 juta itu mereka lakukan secara part-time. Artinya ini membuktikan fakta Anda yang bekerja tetap, Anda yang punya penghasilan tetap, bisa melakukan bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, ini fakta yang berbicara. Yang kelima, peningkatan kualitas sangat penting bagi mitra usaha di semua level. Karena sejatinya adalah sukses bersama. Tidak hanya menguntungkan level di atas, seorang mitra usaha dapat sukses apabila mitra di bawahnya pun sukses. Jadi kelebihan bisnis ini suksesnya bersama-sama. Sementara bisnis konvensional Anda sukses sendiri. Kenapa bisa sukses bersama? Seperti di nomor 4 tadi, di bisnis multilevel yang bagus, mereka punya sekolah bisnis atau support system yang mendukung mitra-mitranya untuk bisa sukses, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang join di bisnis ini itu dengan berbagai latar belakang pekerjaan, berbagai latar belakang umur, ya. Sehingga dengan adanya support system atau di sekolah bisnis di perusahaan Anda bisa sukses lebih cepat dan peluangnya lebih besar. Jadi Anda hanya ikuti saja. Nah, kenapa? Karena mereka yang join di bisnis ini banyak yang baru mengenal apa itu industri multilevel marketing. Yang penting Anda ada kemauan untuk belajar. Nah, ini faktanya. Ya, mereka yang join di bisnis ini sesuai umur. Yang pertama, umur 18 sampai 24 tahun, sejumlah 9%.
Umur 25 sampai 34 tahun 22%, umur 35 sampai 44 tahun 26%, umur 45 sampai 54 tahun 22%, dan umur 55 ke atas 21%. Nah, saya di nomor 3 yang rentan 35 sampai 44 tahun di 26%. Nah, artinya saat sekarang ini umur 35 sampai 44 tahun itulah adalah umur pangsa pasar untuk Anda bisa bekerja sama di industri multilevel marketing ini. Ya. Nah, ini kita bisa lihat faktanya Bapak Ibu, semua umur bisa melakukan bisnis ini. Jadi tidak tergantung latar belakang umur Anda, yang penting Anda kemauan untuk menambah penghasilan. Jadi di sini yang join itu banyak memang umur-umur yang produktif. Nih, umur 25 sampai 40 sampai 50 tahun. Itu umur-umur yang produktif Bapak Ibu. Umur-umur yang pensiunan cuma 21%. Nah, jadi jangan ragu, jangan bimbang, ajaklah orang-orang yang umurnya potensial, artinya yang masih bekerja hari ini, yang punya kegiatan yang pasti hari ini, karena memang mereka masih butuh yang namanya penghasilan tambahan, apalagi terjadi resesi ekonomi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan bisnis Imogen yang saya geluti hari ini? Kenapa bisnis Imogen bisa menjadi pilihan Anda untuk menambah penghasilan? Jadi ini rangkuman-rangkuman alasannya. Yang pertama Bapak Ibu, modal relatif kecil. Ya, jadi di bisnis Imogen Anda tidak perlu bermodal belasan juta, puluhan juta, atau ratusan juta. Ya, dengan modal relatif kecil dan itu hanya sekali seumur hidup, Anda sudah bisa memulai bisnis ini. Yang kedua, bisa dilakukan secara part-time atau sambilan. Kenapa? Karena di bisnis Imogen, Anda tidak diharuskan punya target per bulan, Anda tidak diharuskan untuk belanja tiap bulan atau tutup poin tiap bulan, itu memberatkan, dan tidak ada sistem hangus di sini. Artinya, akumulasi omset dihitung selamanya. Ya. Yang ketiga, tidak ada resiko. Kenapa tidak ada resiko? Karena pas Anda bergabung, syaratnya kan Anda beli produk. Nah, silakan di bisnis Imogen kita produknya beragam ya, mulai dari minuman kesehatan, perawatan diri, skincare. Nah, jadi bisa Anda pilih. Artinya dengan Anda bergabung di bisnis ini syaratnya beli produk, produknya bisa Anda konsumsi atau Anda pakai. Jadi tidak akan ada risiko. Nah, yang keempat, di sini ada mentoring dari leader atau upline aktif Anda. Ya, jadi jalur upline atau leader aktif juga sangat berperan di bisnis Imogen. Kenapa? Karena kalau Anda join di sebuah jalur leader yang aktif, itu akan ada mentoring dan pembinaan supaya Anda atau mereka sukses bersama-sama. Yang berikutnya ada sekolah bisnisnya. Nah, di Imogen kita punya Imogen Support System di Sumatera Barat dengan kurikulum Godamnya. Nah, di sini kita ada jenjang-jenjang pendidikannya Bapak Ibu, ada alat bantunya. Nah, salah satu alat bantunya adalah YouTube channel kita ini, Godam Business School ini, yang bisa menjadi sarana atau prasarana Anda untuk memprospek orang baru dan mencari ilmu tentang industri multilevel marketing. Dan yang pastinya yang keenam, di Imogen kita punya banyak sekali diversifikasi produk dan alhamdulillah semuanya berkualitas. Ya, jadi Anda bisa lihat bagaimana kualitas produk kita di video-video spesial training produk yang ada di YouTube channel. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, bisnis Imogen bisa Anda lirik ya untuk bisa menjadi solusi Anda menghadapi resesi ekonomi Indonesia 2025 dan 2026. Sehingga Anda yang masyarakat menengah itu tidak turun ke masyarakat miskin, Bapak Ibu. Ya.
Nah, ada 3 langkah cerdas untuk join di bisnis ini. Yang pertama, modal sekali seumur hidup. Yang kedua, minimal Anda bangun 2 tim, 2 leg kiri dan kanan. Dan yang ketiga, duplikasi kerja sama tim. Jadi di sini Anda tidak harus seperti sales, door to door, nawarkan produk, ada target atau ada tutup poin, tidak Bapak Ibu. Jadi hanya 3 langkah ini yang kita lakukan. Nah, langkah pertama kita ada dari segi modal atau beli produk. Nah, di Imogen kita ada beberapa paket produk. Nah, yang paling saya sarankan adalah yang paket platinum ini, Bapak Ibu. Ya, paket platinum ini paket yang sangat ideal, minimal ini hanya dengan modal 2 jutaan, ya. Hanya dengan modal 2 jutaan Anda sudah dapat produk, Anda sudah dapat cashback, Anda sudah dapat 7H usaha. Ya. Di sini Anda sudah mulai bisnis dan ini hanya pendaftarannya sekali seumur hidup Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita bicara bisnis konvensional dengan modal 2 jutaan itu belum bisa kita mulai Bapak Ibu. Ya, karena bisnis konvensional seperti yang saya geluti itu modalnya ratusan juta. Ya. Nah, ini saya rasa dengan modal 2 jutaan dengan potensinya seperti ini adalah modal untuk bisnis yang relatif sangat kecil, Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya di bisnis Imogen ini kita membangun yang namanya aset. Kenapa? Karena aset inilah yang akan bekerja nanti untuk di hari tua kita, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya membangun aset? Ada 2 cara. Yang pertama, kita rekrut, ya, rekrut orang. Siapa yang kita rekrut? Ya, teman yang mau sehat, keluarga yang mau sehat, ya, dan sukses, ya. Jadi pertama yang kita lakukan, kita rekrut. Nah, dengan Anda rekrut orang untuk dia minimal beli produk, Anda sudah dapat yang namanya bonus sponsor 75.000. Nah, dari rekrut tadi, Anda juga mendapatkan bonus pasangan. Ya, bonus pasangan ini 2 leg tadi kiri. Nah, terjadi satu titik kiri dan kanan dimanapun berada di leg Anda terjadi pasangan, Anda bisa mendapatkan bonus 20.000 per pasang. Nah, ini 20.000 memang kecil, tapi kalau Anda terjadi akumulasi faktor kalinya atau compounding interestnya kalau di dunia investasi istilahnya itu bisa berkali-kali lipat. Ini contohnya Bapak Ibu, potensinya 700.000 per hari kalau Anda punya 1 ID. Kalau Anda join platinum tadi 7 ID ya 700.000 dikali 7. Jadi potensi bonus Anda per hari 4,9 juta. Kalilah per bulan, anggaplah 5 juta. 5 kali 30, 150 juta per bulan. Ini di luar reward-nya. Ini baru yang masuk ke rekening Bapak Ibu. Ya. Nah, tahap kedua untuk membangun aset yaitu pembinaan atau duplikasi. Duplikasi ini artinya contoh mencontoh. Apa yang akan Anda dapatkan dari duplikasi yaitu bonus reward yang bisa diuangkan dan ini terjadi akumulasi selamanya. Jadi 1 poin reward ini dihitung selamanya tidak akan hilang. Nah, contoh, terjadi akumulasi 10 ibu kiri dan kanan di jaringan bisnis Anda, organisasi Anda akan mendapatkan reward HP. Ya, kalau diuangkan 1,7 juta itu sudah potong ADM dan pajak. Dari yang 10 kiri kanan tadi, berkembang terus organisasi Anda, terakumulasi 75 kiri dan kanan, Anda dapatkan Imole motor atau reward motor. Ini juga bisa diuangkan. Terakumulasi dari 75 menuju 580 kiri dan kanan di tim organisasi Anda dapat reward
1 unit mobil Daihatsu Ayla, dan ini juga bisa diuangkan. Terakumulasi dari 580 ke 2.500 tim organisasi Anda kiri dan kanan, Anda mendapatkan 1 unit mobil Honda HR-V atau diuangkan bisa 250 juta, dan terakumulasi dari 2.500 tadi menuju sampai ke 6.000 kiri dan kanan, Anda akan mendapatkan 1 unit rumah kalau dinilai dengan uang kurang lebih 500 juta, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kita di Indonesia sudah ada yang membuktikan. Nah, inilah tabel ilustrasi dari duplikasi, Bapak Ibu. Jadi hanya dengan duplikasi dan pembinaan, bisnis Anda akan berkembang. Mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, itu kembali kepada Anda. Karena perusahaan kita sudah lewat dari 8 tahun, Bapak Ibu. Alhamdulillah, sampai saat sekarang ini masih bertahan karena kita percaya akan manajemen dan produk-produk berkualitas, dan kita punya pabrik sendiri, Bapak Ibu, yang memproduksi produk kita 85% di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan alhamdulillah Oktober 2022 kemarin saya sudah pergi ke situ. Nah, ini adalah jenjang karir kita di bisnis Imogen. Nah, paling tinggi itu adalah Royal Crown, ini peraih rumah mewah. Dan alhamdulillah posisi saya baru di Diamond Immopreneur ini, Bapak Ibu. Ya, dan ini bukti dari hasil saya di bis ini, ya. Nah, kurang lebih tahun kelima sekarang, Bapak Ibu. Dan awalnya saya pun melakukan bisnis ini dengan part-time atau sambilan, karena latar belakang saya ini. Nah, ini adalah bukti. Dan di sini kita punya support system atau sekolah bisnis yang menyediakan strategi, langkah kerja, dan alat bantu yang telah terbukti berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang telah berhasil sehingga menciptakan duplikasi di dalam jaringannya. Nah, jadi dengan Anda mengikuti kurikulum ini, Anda sudah dapat alat bantu untuk sukses lebih cepat daripada tidak pakai kurikulum Godam, ya. Nah, ini bukti-buktinya Bapak Ibu, mereka dengan latar belakang yang berbeda, yang punya kegiatan sehari-hari seperti Ibu Kalina Azarni ini dengan latar belakang seorang ibu rumah tangga sudah mendapatkan reward HP dan motor. Bapak Irman Naim dari Agam juga sudah dapat HP dan motor. Ibu Nelizawati dari Kota Solok juga sudah dapat HP dan motor. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain yang ada berprofesi guru, ibu rumah tangga, tour and travel, umroh haji, pedagang, pensiunan, petani, dosen. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa mereka bisa? Karena di bisnis ini kita ada pendampingan dan sekolah bisnisnya. Jadi tidak akan mengganggu pekerjaan utama Anda, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita juga dibuktikan seorang ibu rumah tangga yang suaminya polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, Ibu Rosmita Rahman menjalankan bisnis ini kurang lebih sudah masuk tahun ke-5 atau ke-6 juga, atau ke-7, ini sudah mendapatkan 5 rumah mewah, Bapak Ibu, luar biasa. Dan ini penghasilan hariannya, ya. Ini bukti transfer rumahnya 500 juta. Nah, ini buktinya dia dapat rumah, Bapak Ibu. Nah, ini total bonusnya yang sudah masuk ke rekening senilai 4,9 miliar. Jadi di sini kita bisa jadi seorang miliarder. Ini 4,9 ini di luar rumah mewah.
Anggap aja rumah mewah 500 juta kali 5, 2,5. Ini dapat 40, anggap saya 5 miliar, sudah 7,5 miliar. Itu di luar AILA, di luar HRV, di luar HP, di luar motor. Jadi beliau kurang lebih dapat sudah 10, miliar sekian. Ya, nah, ini bukti. Ini bukti Bapak Ibu bahwa di bis ini Anda bisa menjadi seorang miliarder dalam waktu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau 8 tahun. Karena Ibu Rosmita Rahman sudah membuktikannya. Dan di Makassar juga ada namanya Ibu Mufiratur Rahmaniar. Ya, dalam 6 tahun mendapatkan 2 rumah mewah dan reward-reward yang lainnya. Yang latar belakang beliau hanya seorang karyawan minimarket. Yang kata beliau dulunya tidak punya rumah, numpang di rumah nenek. Ya, yang bentuk panggung, rumah kayu, di bawahnya kandang ayam. Nah, ini alhamdulillah hasil rumah beliau sekarang Bapak Ibu. Rumah mewahnya dan mobil mewahnya. Juga aset-aset yang lain nih. Ya. Oke, ini bukti Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu dikirimkan link ini oleh orang yang mengajak Anda, segeralah Anda pelajari, Anda pahami, Anda bertanya, karena peluang dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kalau Anda ambil kesempatan itu cepat, bisa jadi Anda orang awal di bawah orang yang ngajak Anda, yang mengirimkan link video ini ke Anda. Kalau Anda tunda 6 bulan, setahun, 2 tahun lagi, bisa jadi Anda orang ke 100. Karena di bisnis kita ini program dan polanya terus berjalan, kita tetap cari orang baru terus Bapak Ibu, dan penambahan orang baru. Nah, ini sekedar mengingatkan ada 3 alasan Anda menolak bisnis Imogen. Yang pertama, Anda tidak punya hutang. Yang kedua, Anda sudah punya aset passive income. Dan yang ketiga, Anda tidak suka bantu orang lain. Tapi kalau Anda masih banyak utang, belum punya aset, dan suka bantu orang lain, pelajari dan yakinilah bisnis ini bisa membantu Anda. Dan Bapak Ibu, demikianlah materi kita pada hari ini. Jadi mana tahu bisnis ini bisa menjadi solusi Anda untuk menghadapi resesi ekonomi yang diramalkan di Indonesia akan terjadi di tahun ini 2025 dan di tahun 2026. Makanya kalau ada yang mengirimkan link video ini kepada Anda, segera pelajari dan bertanyalah kepada orang yang mengirim video ini. Dan kalau Anda yakin, mari kita sama-sama sukses di bisnis Imogen ini. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam satu komando, go Royal Crown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.